Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan yang baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kukuh Budi Irawan, mahasiswa Sangga Buana Teknik Sipil. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 7 Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah dengan tema bahasan skripsi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Kukuh Budi Irawan, lalu berikutnya ada Kang Virgo Kelana, lalu berikutnya ada Kang Pendi Olisius Bintang, lalu berikutnya ada Kang Angga Adi Putra, dan berikutnya ada Kang Fadli Sandi Reksa, lalu ada Kang Marcelus Luis William, lalu ada Kang Laurentius Putu, dan ada Kang Muhammad Arsya Nur. Berikut saya paparkan daftar isi yang akan kami bahas mengenai skripsi, yaitu pengertian skripsi, jenis-jenis skripsi, syarat-syarat skripsi, dan sistematika skripsi. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Jadi skripsi itu adalah sebuah karya tulis akademik yang merupakan tugas akhir mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, khususnya sarjana. Biasanya juga skripsi bisa disebut tesis, di mana itu berhubungan dengan jenjang yang lebih tinggi seperti magister atau doktoral. Skripsi memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: 1. Karya tulis ilmiah. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat berdasarkan penelitian atau studi terperinci tentang topik tertentu. Nomor 2. Tugas akhir. Skripsi merupakan tugas akhir atau proyek penelitian yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga, topik khusus. Skripsi biasanya memiliki sebuah topik atau masalah khusus yang spesifik dalam bidang studi tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Virgo Kelana dan NPM saya adalah 21122310088. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai skripsi. Dan saya di sini akan menjelaskan karakteristik apa saja yang terdapat di dalam skripsi. Nah, karakteristik yang keempat untuk melanjutkan penjelasan teman saya, dan yang keempat itu merupakan pengembangan pengetahuan. Kenapa ini termasuk? Karena pengembangan pengetahuan itu merupakan salah satu tujuan dari skripsi, yang itu untuk mengembangkan pengetahuan dari bidang-bidang tertentu. Nah, jadi ini itu mencakup bisa mengeksplorasi, menganalisis, atau kita bisa berkontribusi baru terhadap pengetahuan yang sudah ada. Nah, jadi ini termasuk ke dalam karakteristik utama yang ada di dalam skripsi. Terus karakteristik yang kelima itu adalah dokumentasi dan referensi. Kenapa ini termasuk? Karena skripsi itu harus menggunakan referensi atau dokumentasi yang sudah terpercaya atau relevan. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengambil referensi yang ada, karena itu harus sesuai dengan norma-norma akademik yang ada. Oleh karena itu, ini adalah menjadi salah satu karakteristik utama yang ada di dalam skripsi. Terus yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah pembimbing. Pembimbing itu merupakan pembimbing yang akan membimbing mahasiswa dalam proses penulisan skripsi. Nah, nanti setiap mahasiswa akan memiliki dosen pembimbingnya sendiri untuk mengerjakan skripsi nanti. Nah, skripsi juga menjadi salah satu komponen penting di pendidikan tingkat sarjana, karena ini bisa berfungsi sebagai bukti bahwa kita itu bisa melakukan penelitian independen dan juga bisa berpikir kritis atau mengkomunikasikan hasil penelitian kita secara tertulis. Oleh karena itu, ini sangat penting di tingkat pendidikan sarjana. Dan skripsi juga itu dikerjakan cukup lama, dalam beberapa semester biasanya. Nah, sekian itu saja karakteristik yang terdapat di dalam skripsi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Adi Putra, NPM 21122310181. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis skripsi. Untuk poin nomor 6 adalah skripsi kualitatif dan kuantitatif. Skripsi bisa berbasis penelitian kualitatif, di mana data analisis secara deskriptif, atau kuantitatif, di mana data dianalisis dengan metode statistik. Pemilihan metode penelitian tergantung pada pertanyaan penelitian dan sumber data. Untuk poin selanjutnya adalah skripsi penelitian tindakan atau action research. Skripsi ini melibatkan upaya mahasiswa untuk memecahkan masalah nyata dalam suatu konteks seperti dalam pendidikan. Mahasiswa biasanya mengidentifikasi masalah, merancang tindakan atau perubahan, dan mengevaluasi dampak dari tindakan tersebut. Lalu poin selanjutnya adalah skripsi penelitian historis. Skripsi dalam bidang sejarah melibatkan penelitian dalam dokumen-dokumen sejarah, arsip, dan sumber-sumber primer untuk memahami peristiwa atau topik tertentu dalam sejarah. Lalu poin selanjutnya adalah skripsi teoritis. Jenis skripsi ini lebih berfokus pada pengembangan teori atau kerangka konseptual baru dalam suatu disiplin ilmu. Mahasiswa biasanya melakukan analisis teoritis dan kritis terhadap topik tertentu. Lalu untuk poin terakhir adalah skripsi kajian sastra atau budaya. Skripsi ini berkaitan dengan kajian sastra, budaya, atau seni. Mahasiswa mungkin menganalisis karya sastra, seni, visual, atau fenomena budaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang mereka. Ini adalah beberapa jenis skripsi yang umum dijumpai. Namun, setiap institusi dan bidang studi bisa memiliki persyaratan dan karakteristik khusus untuk skripsi mereka sendiri. Mahasiswa biasanya memiliki jenis skripsi yang sesuai dengan minat mereka dan tuntutan program studi mereka. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatiannya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelus Toys William dengan nomor NPM 21122310009 dari program studi teknik sipil. Di sini saya akan mempresentasikan syarat-syarat skripsi. Syarat-syarat skripsi dapat bervariasi tergantung pada institusi pendidikan dan program studi tertentu. Tetapi secara umum, berikut adalah syarat-syarat yang umumnya harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi. Pertama, yaitu pembimbing skripsi. Mahasiswa biasanya harus memiliki seorang dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi. Pemilihan pembimbing dapat melibatkan persetujuan dari dosen atau fakultas yang relevan. Kedua, proposal skripsi. Sebelum memulai penulisan skripsi, mahasiswa sering harus mengajukan proposal skripsi. Proposal ini berisi ringkasan dari topik penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian yang akan digunakan, serta daftar referensi yang akan digunakan dalam penelitian. Ketiga, persetujuan proposal. Proposal skripsi biasanya harus disetujui oleh dosen pembimbing atau pihak yang berwenang dalam program studi sebelum mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap penelitian. Keempat, penelitian dan pengumpulan data. Jika skripsi melibatkan penelitian, mahasiswa harus melakukan penelitian sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam proposal. Ini bisa termasuk survei, eksperimen, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Kelima, analisis data. Setelah data dikumpulkan, mahasiswa harus menganalisis data tersebut sesuai dengan metode yang telah dijelaskan dalam proposal. Hasil analisis ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Keenam, penulisan skripsi.
mahasiswa harus menulis skripsi sesuai dengan format dan struktur yang ditentukan oleh institusi atau program studi mereka. Skripsi biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar referensi. 7. Referensi dan kutipan. Skripsi harus mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian dengan benar dan merujuk pada literatur yang relevan. Ini juga melibatkan penggunaan kutipan dan penulisan daftar referensi yang sesuai. 8. Plagiarisme. Mahasiswa harus menghindari plagiat, yaitu mengambil pekerjaan orang lain tanpa memberikan kredit atau izin yang sesuai. Plagiat dapat memiliki konsekuensi serius dalam penilaian skripsi. 9. Presentasi atau ujian lisan. Beberapa institusi atau program studi mewajibkan mahasiswa untuk menjalani presentasi skripsi atau ujian lisan untuk membahas penelitian mereka dan menjawab pertanyaan dari dosen penguji. 10. Pengumpulan dan pengajuan. Setelah skripsi selesai ditulis, mahasiswa harus mengumpulkan salinan fisik atau digital skripsi sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh institusi mereka. Terakhir, ke-11, persyaratan tambahan. Selain syarat-syarat di atas, ada kemungkinan ada persyaratan tambahan yang berlaku untuk program studi atau institusi tertentu. Misalnya, program studi tertentu mungkin memerlukan kursus atau mata kuliah tertentu sebelum mahasiswa diizinkan menyelesaikan skripsi. Mahasiswa sebaiknya selalu mengacu pada panduan dan aturan yang berlaku di institusi atau program studi mereka untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi dengan sukses. Untuk materi presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurentius Utu, NPM 21122310008. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi mengenai skripsi. Saya akan mempresentasikan sistematika skripsi. Sistematika skripsi mengacu pada struktur atau format dasar yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam menulis skripsi. Struktur ini bisa bervariasi tergantung pada institusi pendidikan, program studi, dan panduan yang berlaku. Tetapi secara umum, skripsi memiliki struktur sebagai berikut. Yaitu 1. Halaman sampul yang berisikan tentang judul skripsi, nama lengkap penulis, nama institusi, fakultas atau jurusan, serta tanggal penulisan atau pengajuan skripsi. Kemudian kedua adalah lembar persetujuan, yaitu lembar yang biasanya berisi tanda tangan dan persetujuan dari dosen pembimbing dan pihak berwenang dalam program studi. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan keaslian skripsi, yaitu pernyataan yang menegaskan bahwa skripsi adalah karya asli penulis dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Kemudian yang keempat adalah abstrak, yaitu ringkasan singkat skripsi, biasanya antara 150 hingga 250 kata, yang mencakup tujuan penelitian, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian yang kelima adalah kata pengantar, yaitu penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, tujuan, dan struktur skripsi. Kemudian yang keenam adalah daftar isi, yaitu daftar bagian-bagian skripsi beserta halaman di mana setiap bagian dimulai. Kemudian yang ketujuh adalah daftar gambar, tabel, dan lampiran, yaitu jika ada gambar, tabel, atau lampiran dalam skripsi, daftar ini akan mencantumkan semua gambar, tabel, dan lampiran beserta halaman tempat mereka terdapat. Kemudian bagian 8 dan seterusnya adalah mengenai pendahuluan, yang mana berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, serta metode penelitian. Bagian 9 yaitu bab 2 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyanul Kasyah dengan NPM 21122231102. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Utu tentang sistematika skripsi. Nomor 9. Tinjauan pustaka mencakup tinjauan umum terhadap topik, landasan teoritis, penelitian terkait, kerangka konseptual, dan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya, nomor 10, metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Selanjutnya, nomor 11, hasil penelitian mencakup presentasi data dan temuan penelitian, grafik, tabel, atau gambar jika diperlukan, dan interpretasi hasil. Nomor 12 tentang pembahasan mencakup interpretasi hasil penelitian, hubungan dengan teori, implikasi penelitian, batasan penelitian, dan saran untuk penelitian masa depan. Nomor 13 daftar pustaka, yaitu daftar semua sumber referensi yang digunakan dalam skripsi dengan format kutipan yang sesuai. Biasanya menggunakan gaya penulisan seperti APA, MLA, atau Chicago. 14. Lampiran. Bahan tambahan seperti instrumen penelitian, data tambahan, atau dokumen yang mendukung skripsi. Nomor 15. Daftar persyaratan penulisan. Jika ada aturan atau panduan tertentu dari institusi atau program studi, daftar ini mencantumkan semua persyaratan yang harus diikuti dalam penulisan skripsi. Perlu diingat juga bahwa struktur skripsi dapat bervariasi, terutama jika ada persyaratan khusus dari institusi atau program studi. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk merujuk pada panduan resmi yang diberikan oleh institusi mereka dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa mereka mengikuti format yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.